Ya, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di kesempatan hari ini. Saya Dani edisi weekend ya, Sabtu 24 Juli 2021 hadir menemani Anda di dialog Lintas Makassar pagi dan tema kita di pagi hari ini mengenai angka kasus COVID yang sudah mencapai angka seribuan lebih ya hari ini dan haruskah dilaksanakan PPKM darurat. Nah, pendengar ya ini memang cukup membuat kita semua apa ya harus tetap lebih ketat melakukan protokol kesehatan ya, menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID sekarang ini sudah semakin mengganas ya dan ya kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mungkin dari kita yang juga membawa virus ini jadi harus lebih menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak, jangan mendatangi kerumunan gitu, apalagi kalau misalnya di pasar-pasar maupun juga ya di tempat-tempat yang ramai seperti itu tetap waspada ya karena sekarang ini juga kondisi yang cukup ya kita tidak ketahui bersama ya siapa yang menularkan siapa yang ditularkan gitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini kita bersama dan narasumber kami ini akan hadir via Zoom Bapak Abdul Wahab Tahir anggota DPRD Kota Makassar. Kita bersama dengan beliau, kita sapa Pak Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Wahab Tahir. Iya, mikrofonnya ini belum terbuka Pak. Suaranya tidak kami terima saat ini. Ya Pak Wahab Tahir, anggota DPRD Kota Makassar bersama dengan kami di pagi hari ini. Ya. Halo. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda boleh bergabung nanti via telepon di 081241400140 ya. Dan dialog ini juga kami hadirkan secara langsung via YouTube di link kami RRI Makassar dan juga di Facebook RRI Makassar. Baik, Pak Wahab Tahir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya. Kedengaran nggak ini? Suaranya kurang bagus kami dengarkan. Belum. Iya, Pak Wahab mikrofonnya mungkin di-on kan Pak ya? Halo. Suaranya kami tidak terima saat ini. Mikrofonnya tuh. Baik, masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar dan pendengar kasus COVID-19 ya. Ini jika di Jawa dan Bali ini menerapkan PPKM darurat dan tanggal 25 ini sudah berakhir, kemudian ada diterapkan nanti ya PPKM level 4 dan level 3 ya. Nah, baik, sudah bersama dengan Pak Wahab Tahir. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar untuk kesempatan hari ini. Dan kita masih terus bersama dengan Anda di jalur ini. Nanti juga ada pengamat kebijakan publik yang juga nanti akan menghadirkan pendapatnya mengenai PPKM darurat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Makassar. Halo 123 321. Halo. Saya keluar dulu coba. Masa? Belum selesai. Belum beres-beres.
Halo, kedengaran ya, RRI? Halo, halo, halo. Bahaya juga itu kalau begitu. Betul, kita bilang bukan Pak Ketua Besar, nggak serak banget lihat. Bahaya itu. Kayaknya Ya, pendengar kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan ya, dan di Makassar ini yang menjadi epicentrum sudah berstatus zona merah bersama dengan Selayar, dan per 23 Juli kemarin itu sudah tercatat sebanyak 1.286 kasus ya, dengan angka kesembuhan 480 kasus. Nah, diperlukan sebenarnya survei juga ya, apa sebenarnya pemicu sehingga kasus tersebut terus merangkak naik. Baik, saya sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi. Iya, baik. Semangat Pak Wahab pagi ini ya Pak. Insya Allah harus semangat lah supaya rakyat kita semangat juga. Iya, ini lagi on the way mau kemana nih Pak Wahab? Lagi on the way menuju, ada perintah Pak Ketua Partai Golkar Makassar untuk kumpul semua dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat Kota Makassar akibat penyebaran coronavirus yang semakin tidak terkendali di Kota Makassar. Baik, nah ini Anda mengatakan hal seperti itu ya, sejalan juga dengan topik kita di pagi hari ini, angka kasus yang sudah mencapai angka seribuan, kemarin bahkan di Sulsel ini sudah mencapai 1.286 ya Pak ya. Nah ini berbicara mengenai kasus COVID-19 yang semakin mengganas. Nah ini ada wacana yang mengemuka, perlukah sebenarnya Makassar saat ini melakukan PPKM darurat Pak Wahab? Sebenarnya kondisi yang paling berat itu yang akan kita lakukan adalah melakukan PPKM darurat. Karena kalau kita lakukan PPKM darurat itu sama dengan semi lockdown, gitu kan. Konsekuensi daripada PPKM darurat itu ya seluruh aktivitas dibatasi kan, seperti itu. Dan kita berharap kalau seluruh warga masyarakat Kota Makassar, pemerintah, DPR dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, Forkopimda, kita sama-sama mendisiplinkan rakyat, menghidupkan rakyat, PPKM darurat itu tidak perlu diberlakukan di Kota Makassar. Tetapi kalau tingkat kesadaran kita masih rendah, maka potensi penyebaran sangat tinggi, ya maka jalan alternatif terakhir ya kita harus menggunakan PPKM darurat itu. Sekali lagi, itu adalah pilihan terakhir ya, pilihan yang paling terakhir, opsi yang akan kita ambil apabila keadaan tidak terkendali dan Makassar menjadi kota pandemik, seperti itu kira-kira. Baik, nah ini dari fraksi Golkar sendiri ya, dan Anda sebagai anggota DPRD Kota Makassar, apakah dengan ini memang sudah dibicarakan ya di legislatif mengenai rencana PPKM darurat sebagai opsi yang mungkin akan diambil dengan kondisi yang ada saat ini Pak Wahab? Kita sih sesuai dengan instruksi Ketua Golkar Makassar Pak Munafir itu sejak minggu lalu sudah dalam keadaan siap. Seluruh anggota fraksi Golkar Kota Makassar dilarang meninggalkan kota, dan kita diminta untuk siaga semua mengantisipasi keadaan pemberlakuan PPKM darurat. Kehadiran kita paling tidak bisa memberikan rasa tenang kepada warga masyarakat. Tapi sekali lagi pilihan itu adalah pilihan yang terakhir ya, opsi terakhir yang kita akan ambil apabila Makassar masuk kategori kota pandemik, ya, seperti itu. Soal kesiapan kami, diskusi kami, sebenarnya penyampaian Pak Wali Kota minggu lalu bahwa ada kemungkinan Makassar masuk pada zona merah, nah itu kami sudah diskusikan pada baik level komisi maupun level fraksi Golkar sendiri. Kita berharap pilihan itu tidak akan diambil oleh pemerintah, berhubung kesiapan kita secara mental maupun spiritual itu belum siap lah,
Dalam Baik. perspektif saya, Makassar belum siap untuk melakukan PPKM darurat. Tetapi kalau itu adalah pilihan yang terakhir dan alternatif yang kita harus ambil kalau Makassar menjadi kota pandemi, ya kita akan lakukan seperti itu. Iya. Nah, ini opsi terberat ya ketika misalnya tidak ada pilihan lagi harus PPKM darurat, tapi ada pilihan-pilihan lain yang mungkin lebih baik bisa diambil, Pak, untuk kondisi saat ini. Apakah hal itu sudah dibicarakan dan apa nama PPKM tersebut, bukan PPKM ya, tapi apa yang diambil solusi ketika PPKM darurat ini janganlah dilaksanakan seperti itu. Ya, kita harus memperketat lagi PPKM mikro ini, kita harus perketat lagi kan. PPKM mikro itu kan berbasis RT RW. Hari ini menggelinding lagi isu atau opsi PPKM level 4. Sekali lagi saya katakan, semua opsi kita akan ambil dalam rangka menyelamatkan atas nama kepentingan keselamatan dan kesehatan warga Makassar. Kita akan ambil, kita akan lakukan, kita akan dorong. Tetapi pilihan-pilihan seperti PPKM darurat kita akan diskusikan lebih lanjut dengan seluruh unsur yang ada di Kota Makassar, karena dampak dari PPKM darurat itu sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi pilihannya, kita berharap tidak diberlakukan PPKM darurat, tetap pada PPKM mikro, tetapi tadi kedisiplinan masyarakat, edukasi rakyat itu harus semakin gencar kan. Di Makassar ini kan kita punya Satgas Raikap, kita punya Covid Hunter, kita punya Makassar Recover. Didorong aja lebih kencang bergerak ke lapangan, sehingga paling tidak kita bisa mengantisipasi keadaan. Walaupun dalam diskusi-diskusi terbatas dengan beberapa teman-teman legislator, kalau kita masifkan testing di Makassar, potensi orang terpapar tinggi, kemungkinan besar sangat tinggi. Seperti itu kira-kira. Baik. Nah, ini tadi Anda mengatakan bahwa bisa saja kita memperketat ini PPKM mikro tersebut, tapi kan yang pasti terdampak juga ini yang paling menjerit adalah UMKM ya. Ini dari awal sampai sekarang ini pastinya terus dilanda oleh persoalan omset yang semakin menipis ya. Bahkan jika PPKM darurat yang paling imbas adalah UMKM. Nah, ini yang menjadi dilema sebenarnya Pak Wahab Tahir, dan terjadi bahwa kok pemerintah ini terkesan kebingungan untuk membuat kebijakan untuk penanganan COVID-19 ini, dan membuat masyarakat semakin jatuh tertimpa tangga nih Pak Wahab Tahir. Jadi gini, masyarakat, saya bicara dalam konteks Makassar ya. Pemerintah Makassar ini sudah berusaha maksimal dengan berbagai macam upaya, kegiatan yang akan dilakukan agar Makassar ini terhindar tidak menjadi kota pandemi kan, seperti itu. Tetapi sekali lagi, karena kita menghadapi sebuah virus yang tidak kelihatan oleh mata, tidak bisa tersentuh oleh mata biasa ya, sehingga itu tadi bahwa kedisiplinan itu penting sekali. Kalau soal dampak, ya, konsekuensi daripada sebuah kebijakan pasti ada dampak lah. Dan yang paling terasa adalah para pelaku usaha menengah kecil dan mikro itu tadi. Kita berharap pilihan yang pahit itu atau terakhir itu tidak dilaksanakan di Makassar lah. Baik. Ya, saya ke pendengar yang ingin bergabung di 081241404140 ya. Kami ulangi di 081241404140. Nah, ini kita sudah memiliki Satgas Raika, Covid Hunter, kemudian juga detektor Makassar Recovery. Ya, ini yang sudah berjalan, tapi toh ya angka kasus Covid-19 ini sudah mencapai 1.200 kasus, bahkan angka kesembuhan seperti sebanyak 480 kasus ya, dan angka kematian juga ini cukup lumayan tinggi, Pak. Nah, ini saat ini juga masyarakat mungkin sudah sangat-sangat lelah dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga juga kedisiplinan masyarakat ini yang perlu menjadi perhatian lebih serius, Pak. Nah, Anda melihat bahwa apa yang terjadi saat ini juga karena masyarakat yang sudah kurang disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga kasus COVID ini semakin tinggi, Pak Wahab. Kan gini, masyarakat kita ini kan, minta maaf saja ya, dalam perilaku sehari-harinya kan mereka diperhadapkan wabah, kekhawatiran akan kelaparan, sehingga ya mau tidak mau mereka harus turun ke lapangan kan, bekerja seperti biasa dengan tidak mempedulikan lagi keadaan sekitar. Nah, oleh karena itu konsekuensi daripada semakin
banyaknya aktivitas masyarakat itu ya potensi penyebaran sangat tinggi. Karena pilihan itu tadi, bahwa kalau mereka tidak keluar rumah kerja, mereka tidak akan makan. Oleh karena itu sebenarnya kita sih berharap mudah-mudahan hari Senin kita akan komunikasi dengan Pak Wali Kota untuk kemudian menyiapkan opsi-opsi keadaan darurat apabila Makassar ini masuk kota pandemik seperti itu, sehingga harus diberlakukan PPKM darurat itu. Sekali lagi saya katakan bahwa akibat salah satu penyebab ketidakdisiplinan masyarakat itu karena pilihan hidup, tuntutan hidup, gitu. Sehingga mereka harus beraktivitas. Kalau mereka punya kemampuan, saya pikir mereka pasti mengurangi aktivitasnya. Tetapi ini kan soal tuntutan perut, tuntutan kebutuhan akan kehidupan, sehingga mereka harus turun lagi ke lapangan kan. Yeah. Nah, Pak Wahab, ini kan kita belum tahu sebenarnya apa faktor pemicu dari angka kasus COVID-19 yang semakin tinggi di Kota Makassar. Apakah karena klaster perkantoran ataukah juga klaster rumah tangga, kita belum tahu ya. Nanti ya baik, kita ke pendengar dulu yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini. Baik, Pak Sewang, silahkan. Dengan Pak anggota DPRD Kota Makassar, Pak Wahab Tahir, silahkan. Assalamualaikum Pak Wahab Tahir. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sewang. Iya, Bapak sebagai wakil rakyat di Kota Makassar ini, memang COVID ini telah kembali seperti semula lagi, bahwa dia menjangkit lagi. Iya, tetapi ini sangat perlu ini supaya masyarakat ini tidak kelaparan. Mohon bantuannya supaya dipercepat, karena bantuan itulah yang membuat biasa orang sudah sakit, kelaparan lagi, tapi karena ada bantuan, ya dia bisa, imunnya bisa kembali sehat walafiat. Ya, jadi saya minta kepada Pak Wahab ini, Tahir Wahab ini, karena Bapaklah sebagai wakil rakyat di Makassar, mohon bantuannya dipercepat supaya masyarakat jadi sehat kembali, karena bantuan terlalu banyak dia pikir. Iya, karena lebih berat itu sakit penyakit daripada sakit hati. Karena kalau tidak ada bantuan dia lebih sakit hati lagi. Iya. Iya. Oke, Bapak, sukses, sehat di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sewang, ya ini kalau berbicara mengenai bantuan yang pasti harus diberikan kepada masyarakat ketika opsi PPKM darurat ini harus diambil, Pak Wahab. Nah, inilah yang tentunya menjadi sesuatu yang bumerang juga bagi pemerintah, karena harus menyiapkan ini bantuan yang cukup besar bagi masyarakat ketika harus menjalankan PPKM darurat, Pak Wahab. Iya, konsekuensi dari negara harus hadir untuk menenangkan warga masyarakat, menenangkan rakyatnya dengan apapun caranya. Konsekuensi daripada sebuah kebijakan ya pasti berimplikasi kepada keadaan rakyat. Orang Makassar, penduduk Kota Makassar, kalau disuruh mati, mereka akan milih matinya kan. Nggak mau mereka mati kelaparan. Lebih baik mereka mati sakit, berbaring daripada mati kelaparan. Ini sebuah perilaku penduduk Kota Makassar. Tentunya kita sebagai pejabat negara, pejabat yang diambil sumpah untuk semua itu, kita sudah mempersiapkan. Oleh karena itu, sekali lagi sabar Kiden Sewang, insya Allah kami punya keterbatasan, tetapi kalau dalam kondisi darurat, fraksi Golkar sudah siap memberikan bantuan. Kalau memang ada warga masyarakat pada saat pemberlakuan PPKM mikro tadi, susah sekali untuk mendapatkan bahan makanan, insya Allah fraksi Golkar akan hadirlah. Sesuai dengan perintah Pak Ketua Golkar Makassar, Pak Mudafir Puding, kami sudah menyiapkan. Tapi sekali lagi, kemampuan kami sangat terbatas. Tapi paling tidak, kehadiran kami sebagai orang pejabat yang diambil sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan rakyat, kami siap untuk menghadapi keadaan tersebut. Kita juga berharap pemerintah Kota Makassar, saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Dhani ini sudah pasti memperhatikan opsi-opsi menghadapi keadaan darurat tadi. Makassar ini punya duit, APBD kita 4 triliun lebih. Untuk apa kita membangun, untuk apa kita memperbaiki infrastruktur kalau rakyat kita lapar dan rakyat kita tidak sehat. Inti daripada
pemerintahan itu adalah pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, soal ketenangan hidup, soal kemampuan untuk mempertahankan diri, termasuk ketahanan pangan. Saya pikir pemerintah harus hadir, dan insya Allah kita siaplah menghadapi kondisi darurat itu. Dan sekali lagi kalau ada apa-apa ya tolong disampaikan saja ke kita, insya Allah kami siap lah. Baik. Nah Pak Wahab, nah ini kan sudah banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk tentunya mengendalikan COVID-19. Bahkan Bapak Wali Kota Makassar ini sudah punya namanya Makassar Recovery dengan sejumlah program untuk mengendalikan COVID-19 ini. Tapi ternyata ini kita malah masuk di zona merah ya, dan angkanya ini sudah saya sangat memprihatinkan. Apa sih yang masih kurang dari program tersebut, Pak Wahab? Yang kurang itu kita kurang mengedukasi rakyat. Potensi edukasi rakyat itu sangat kurang, sehingga sekali lagi saya katakan kita menghadapi virus yang secara kasat mata tidak kelihatan, secara mata kasar tidak kelihatan, sehingga kita menghadapi orang-orang yang potensi bahaya yang bisa mengancam kita kapan saja. Tingginya tingkat penyebaran di Makassar itu diakibatkan karena kita tidak berani melakukan testing massal. Kalau kita berani melakukan testing massal, maka potensi orang yang terpapar itu sangat tinggi. Oleh karena itu menurut saya Makassar Recover, Satgas Raika, Covid Hunter harus semakin dipergencar, bergerak ke lapangan, melakukan edukasi kepada rakyat. Tetapi sekali lagi konteksnya itu adalah tegas tapi tidak kasar, tegas tapi manusiawi, seperti itu. Kita berharap tidak ada kejadian seperti di daerah lain lah terhadap Kota Makassar ini, seperti itu. Baik, ya pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 3621853 untuk bersama di pagi hari ini. Topik kita angka kasus mencapai ribuan kasus, 1000 kasus lebih ya, dan harus PPKM darurat dilaksanakan bersama narasumber kami Bapak Abdul Wahab Tahir. Sebelum kita lanjut kembali Pak Wahab ya, masih terus bersama, jangan diputus dulu. Kita akan dengarkan beberapa persembahan lagu berikut ini dari Ratu, Semakin Hari Semakin Cinta ya. Dan pendengar, kita harus selalu menebar cinta, harus menebar senyum, harus berpikiran positif, harus selalu memproduksi kebahagiaan ya. Nah, supaya virus-virus corona itu jauh dari kita. Oke, baik. Bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Iya, semakin hari semakin cinta ya. Nah, kalau kita mencintai sesuatu, mencintai pekerjaan kita, pasti kita bisa melaksanakan dengan penuh rasa senang, rasa happy ya, bahagia. Nah, ini
bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan kita ya, bagi imun kita juga bisa meningkat ya. Senyum juga bisa meningkatkan imun pendengar. Nah, karena itu jangan lupa untuk menebarkan senyum bagi orang-orang yang terdekat dengan Anda, dengan teman saya juga di samping. Baik, pendengar, masih bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahab Tahir ya, yang pagi hari ini pasti juga memberikan efek positif bagi kita ya. Informasi-informasinya ini juga sangat-sangat membuat imun tubuh kita juga menjadi lebih baik. Baik, ya Pak Wahab, kita bersama juga dengan pengamat kebijakan publik di kesempatan pagi hari ini bersama Bapak Faisal Halim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal. Ya, halo? Iya, Pak Faisal Halim. Iya. Ya, halo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, Pak Faisal Halim ini saat ini bersama juga dengan kami, Bapak Wahab Tahir, anggota DPRD Kota Makassar, bisa saling menyapa. Oh, assalamualaikum Pak Wahab. Semoga sukses terus dan memberikan yang terbaik untuk rakyat di Kota Makassar, insya Allah. Baik. Insyaallah. Amin. Iya. Nah, kalau saya mau menanyain Pak Faisal ya, Pak Faisal, ini angka kasus COVID-19 ini sudah menembus angka 1.200 lebih ya, dan Makassar ini menjadi epicentrum bersama dengan Selayar ini sudah berstatus zona merah, Makassar dan Selayar di Sulawesi Selatan. Nah, kalau Pak Faisal sendiri sebagai pengamat kebijakan publik ya, ketika berbicara mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, pilih mana nih? PPKM mikro diperpanjang atau PPKM darurat yang dilaksanakan, Pak? Bukan soal memilih apakah darurat atau PPKM, bukan soal itu ya. Baik. Saya kira yang paling pokok adalah kita kembali kepada filosofi daripada virus corona ini. Yaitu setiap orang harus mematuhi minimal 3M itu ya, karena virus COVID ini kan masuk pada 3 jalur. Baik. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, dan yang ketiga adalah mata. Jadi ketiganya ini yang perlu diedukasi masyarakat sekuat-kuatnya agar supaya mendalam. Karena itu ketika masyarakat itu disiplin memakai masker, disiplin di dalam mencuci tangan, dan disiplin di dalam menjaga jarak, saya kira PPKM ataupun darurat itu akan terhindar dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah menutup daripada 3 jalurnya itu, yaitu mulut, mata, dan melalui hidung. Nah, persoalannya adalah mengapa ini meningkat? Tentu penyebabnya karena adalah masyarakat itu tidak mematuhi itu protokol kesehatan. Dia lengah dengan menjaga jarak, dia lengah dengan memakai masker, dan dia lengah dengan mencuci tangan. Itu saja prinsipnya. Nah, cuman itu bagaimana mengedukasi masyarakat dan menegakkan kedisiplinan itu yang perlu dipikirkan secara bersama-sama oleh gerakan mulai di RT, RW, kelurahan. Ya, karena itu saya setuju dengan pandangan beberapa pakar bahwa kita juga jangan terlena dengan zona, apa itu zona merah, zona hijau, zona orange. Kita tidak perlu terlena itu. Yang penting bagi kita, bagaimana masyarakat terlindungi daripada COVID ini. Karena COVID sudah beredar di mana-mana itu. Kita tidak bisa hindari. Caranya saja yaitu ketat itu dalam hal menggunakan masker, ketat di dalam menjaga jarak, kan ketat mencuci tangan. Itu aja menurut saya yang paling pokok untuk disosialisasi kepada masyarakat. Baik, nah ini ada pertanyaan juga mungkin dari masyarakat. Ini sebenarnya kalau kita ini sudah ketat ya, menerapkan protokol kesehatan, tapi itu tetap juga tinggi. Nah ini bagaimana Pak dengan kondisi seperti itu? Bukan. Gini, oke, ketat. Itu ketatnya dalam bentuk apa? Menggunakan masker jangan juga sampai menggunakan maskernya yang asal-asalan. Baik. Cara menggunakan maskernya juga asal-asalan ya, memakai di leher, memakai di
hanya di mulut, tidak di hidung kan? Kan ini kan sumbatan jalurnya ini kan cuma 3, Baik. yaitu mulut, hidung dan mata. Itu kan cuma jalurnya di situ. Kenapa ini meningkat? Karena tidak ketat ini. Mengapa masyarakat abai terhadap menggunakan masker itu? Saya kira kalau kita survei di tengah-tengah masyarakat, kalau kita ke mall, kalau kita ke pasar, ketika kemana-mana, itu masyarakat abai dalam hal menggunakan masker itu. Kalaupun menggunakan masker, asal-asalan. Ya, sehingga terjadi peningkatan yang begitu drastis di Kota Makassar ini. Baik. Yang kedua adalah kita juga berharap masyarakat ini ada imun itu ya, peningkatan imun kekebalan tubuh dengan beraktivitas, kemudian minum vitamin. Jadi harus ada imunitasnya, itu harus ditingkatkan juga masyarakat itu. Nah, persoalannya bagaimana sementara masyarakat ini kalau dibatasi pembatasan kegiatan misalnya masyarakat, mereka mau hidup bagaimana? Dia juga terhimpit dengan kebutuhan hidup sehari-hari kan. Baik, ini Nah, yang karena itu dilema. memang diperlukan gerakan kebersamaan mulai dari RT. Saya sering menyampaikan bahwa tidak ada jalan kecuali untuk bersama-sama masyarakat, mulai RT, RW, dan kelurahan untuk bersama-sama itu ketat untuk di dalam hal disiplin menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya Baik. kira itu yang paling pokok untuk ditanamkan. Baik. Kalau ini meningkatkan berarti itu lemah pada saat ini. Baik, Pak Wahab Tahir, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, Pak? Ya, kan kembali soal ke tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat kita sebenarnya kelompok masyarakat yang patuh terhadap pemimpinnya. Tetapi kan sekali lagi kita kadang diperhadapkan dengan keadaan bahwa kebutuhan perut, kebutuhan hidup. Sekali lagi di Makassar ini ada sebuah kebiasaan memilih untuk mati. Sehingga mereka akan pilih mati sakit lah ketimbang mereka mati kelaparan. Saya pikir ini bukan budaya, tetapi kadang ini hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Saya setuju dengan Pak Faisal bahwa kesadaran itu penting dan imunitas tubuh itu harus dijaga dengan asupan gizi yang baik. Nah, kalau kita melakukan PPKM darurat, pasti potensi orang kekurangan gizi itu tinggi sekali. Karena kan para pencari pekerja sektor informal kita cukup tinggi di Makassar. Baik. PPKM mikro aja Pak Wahab, ini hotel sudah mau kolaps ya. Ini UMKM juga menjerit ini. PPKM mikro aja, apalagi kalau PPKM darurat yang akan ditusuk opsinya seperti itu. Iya, makanya kita berharap atas nama rakyat, kita berharap PPKM darurat itu tidak diberlakukan di Kota Makassar. Tetapi sekali lagi kita juga menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Kota Makassar untuk mendisiplinkan diri. Hidup adaptasi kita harus bagus. Prinsip kerja itu adalah bahwa Tuhan itu pasti sudah memberikan daya tahan tubuh ke setiap umat yang menghadapi paparan virus maupun bakteri. Tetapi sekali lagi kalau asupan gizinya kurang, potensi terpapar itu sangat tinggi dan itu tadi kita harus hadirlah mengedukasi rakyat secara bersama-sama. Menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Saya pikir ini sebuah perilaku yang kita harus teladankan kepada rakyat kan seperti itu. Baik. Dan kita berharap tidak ada lagi pemberlakuan PPKM darurat di Kota Makassar dan Makassar tidak menjadi kota pandemik. Nah, kalau dia menjadi kota pandemik, pasti pilihan kita akan ambil untuk melakukan PPKM darurat. Baik, ya. Nah, Pak Faisal, nah ini sebenarnya kita tidak tahu apa sih sebenarnya pemicu dari tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar ya. Ini apakah diperlukan sebenarnya survei untuk bisa memastikan apakah pemicu tingginya kasus COVID-19 di Sulsel atau di Makassar ini, Pak? Iya, saya kira yang jelas kan bahwa data itu kan ada. Dan kemarin langkah yang dilakukan oleh Pak Wali dalam hal ini untuk melakukan tracing ya, dengan tim detektor ini melakukan tracing, dan itu tentu ada dampak untuk menemukan setelah ditelusuri ternyata banyak yang terdampak ya COVID itu. Nah, saya kira itu adalah sebuah fakta yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yang jelas dia itu ada. Karena dia ada, maka tentu yang dicarikan adalah solusinya. Baik. Solusinya bagaimana? Caranya adalah
jangan sampai terjadi peningkatan yang terus menerus sehingga terjadi nanti pandemik ya, Kota Makassar ini menjadi kota pandemik ya, sehingga berisiko kan. Karena itu menurut saya melakukan pembatasan atau langkah darurat jangan dilakukan karena itu akan mematikan dengan sendirinya rakyat itu sendiri. Baik. Ya, saran saya yang terbaik menurut saya adalah itu kita perketat itu disiplin menggunakan masker itu. Ya. Itu yang kedua, jaga jarak, dan yang ketiga adalah sering mencuci tangan. Baik. Itu saja yang dipompakan, diinjeksi kepada masyarakat, Ya. mulai RT, RW, dan secara bersamaan. Jadi kayak ada semacam gerakan massalisasi untuk memulai kembali itu. Jangan Baik. abai, karena semakin kita lihat angka di rumah sakit kan sudah 52,9% kan, luar biasa, sangat tinggi sekali. Baik. Tetapi kita berharap jangan lagi, jangan meningkat lagi kan, berisiko itu. Ya. Karena itu kita berharap seperti yang Pak Wahab bilang tadi, memang gerakan bersama ini harus dilakukan secara serentak Pak ya. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat turun ke lapangan ini. Kita harus kampanyekan dan tidak pernah berhenti. Ya, yang kemarin ini kan ya dilakukan 2 bulan, 3 bulan berhenti lagi. Jadi sehingga orang bilang ya begitu ada kepentingan dilakukan, begitu tidak ya selesai lagi. Padahal Baik. ini berisiko tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Ya, nah Anda melihat bahwa PPKM Mikro yang berjalan saat ini ya, ini apakah tidak efektif? Karena kita angka kasusnya justru semakin tinggi, bukan malah semakin menekan angka, Pak Faisal. Begini, PPKM iya begini, seperti yang dibilang, memang saya kira benar Pak, saya juga setuju Pak Wahab bahwa orang lebih baik mati berdarah dibanding dengan mati kelaparan kan. Kita tahu bahwa tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sangat tinggi, sangat berisiko kalau dia tidak bergerak. Sementara masyarakat, pemerintah tidak bisa menyuplai kebutuhan hidup kan. Jangankan saja bayar utang, kebutuhan hidup saya untuk susah untuk diberikan suplai. Nah karena itu biarkan masyarakat itu bergerak, biarkan dia mencari kehidupan, tetapi tetap dia menggunakan masker, dia mencuci tangan, dia menjaga jarak. Saya kira itu. Jadi jangan lagi menurut saya dibebani masyarakat dengan melakukan pembatasan, karena pembatasan dilakukan juga seperti ini juga meningkat kan. Baik. Ya. Tapi kalau tetap mendisiplinkan menggunakan masker, kemudian disiplin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, saya kira Anda silakan bergerak, silakan mencari kehidupan, karena kita tidak bisa menyiapkan Anda. Karena tapi itu kita minta jaga itu. Nah, itu saja saya kira yang diperlukan untuk dipompa mulai RT, RW, kelurahan dan bersama-sama supaya menjadi gerakan massal. Jadi kan sepihak-sepihak begitu. Baik. Nah, sepihak-sepihak ya Pak Wahab. Apakah memang seperti itu sebenarnya dari program-program yang ada saat ini untuk penanganan COVID-19 di Kota Makassar? Masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ini akhirnya menjadikan kondisi seperti sekarang ini Pak Wahab? Karena begini, kita ini hidup di sebuah kota besar metropolitan, sehingga selalu saja sebuah gerakan itu selalu berdimensi gerakan politik. Baik. Masa iya misalkan tim detektor itu turun dalam rangka melakukan pendeteksian awal. Yang muncul adalah kritikan para politisi kan, yang berdimensi kajian politik, bukan kajian ilmu kesehatan, sehingga berdampak secara psikologi terhadap 15.306 detektor kita di lapangan. Coba kita ada penyatuan visi, penyamaan persepsi kita soal tim detektor. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim detektor ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk kemudian melakukan deteksi awal ketimbang kita pasrah dengan keadaan. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, kita harus ada langkah upaya lebih awal untuk melakukan pendeteksian. Berapa besar sih potensi penyebaran coronavirus di Kota Makassar? Kita tidak bisa pasrah, tidak boleh menunggu rakyat itu bertumbangan baru kita melakukan tindakan. Oleh karena itu menurut saya mohon kepada seluruh para warga Kota Makassar, mohon kerjasamanya, menahan diri memberi komentar-komentar yang pada akhirnya tidak memberi solusi, malah menimbulkan keruyaman. Gitu. Beda kalau kajian Prof Idrus mantan rektor UNAS itu kajiannya, kritikannya itu semua ilmu dan berdasarkan pengalaman, sehingga
wajib untuk kita dengar dan kita laksanakan. Baik. Nah ini sebenarnya yang menarik tadi pernyataan Pak Wahab sebenarnya bahwa ya ini karena penanganan ini juga sudah ditumpangi oleh isu-isu politik seperti itu. Nah jadi berarti selama ini berbagai penanganan yang ada, saya tidak tahu apakah masyarakat yang terlalu pintar ya untuk bisa mengkritik gitu, ataukah memang sebenarnya ada yang salah dari sistem kita untuk penanganan COVID ini, Pak Wahab? Bukan. Dalam perspektif saya kan begini, masyarakat sekarang ini beda dengan masyarakat di zaman saya waktu kuliah. Baik. Tahun 90. Zaman Soeharto, zaman ya. Baik. Masyarakat sekarang kita ini kan mudah mengakses informasi dari berbagai lini, terutama dari media sosial. Baik. Sehingga mereka menerima semua informasi itu tidak secara utuh dan objektif. Sehingga keluarlah komentar-komentar itu. Diperparah lagi oleh para segelintir orang-orang yang memandang sebuah gerakan pemerintahan ini adalah sebuah gerakan politik 2024. Padahal kan 2024 pasti jauh, tidak ada hubungannya. Baik. Kalau saya sih, kita hilangkan spektrum politiknya, kita lebih pada atas nama keselamatan dan kesehatan rakyat. Kita dorong aja pemerintahan ini membelanjakan anggaran rakyat untuk kepentingan rakyat dan keselamatan dan kesehatan rakyat. Baik. PPKM mikro ini sudah menghantam sendi-sendi kehidupan kita. Oleh karena itu memang kita butuh sedikit wise dalam pelaksanaan kebijakan itu, karena bahwa ada sebuah perilaku kehidupan masyarakat Kota Makassar, mereka akan pilih mati. Kalau mau mati harus milih-milih gitu. Kalau mereka mati kelaparan kan, nah, kita harus tangkap pesan itu sehingga kita harus melakukan secara bijak. Tetapi itu tadi bahwa pola kehidupan kita harus disiplin. Kita juga tidak bisa berhenti mengedukasi rakyat. Tetap kita mengedukasi rakyat. Pentingnya masker, pentingnya cuci tangan, jaga jarak itu penting sekali. Kalau tidak terlalu penting, ya kurangi aktivitas di luar. Ah, ini yang bahaya ini. Kalau orang yang tidak punya kemampuan, aktivitas di luar itu sangat penting. Makanya edukasi itu penting dan pemerintah harus hadir, memberi rasa aman kepada warganya, terutama soal asupan gizi itu tadi. Baik. Itu kira-kira. Iya. Baik. Nah, ke Pak Faisal Halim ya. Ini ada memang perbedaan antara masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat beberapa tahun yang lalu ya. Ketika kita saat ini dengan berbagai kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah justru malah mendapat kritikan yang banyak, sehingga ini belum lagi dengan ditumpangi dengan oleh isu-isu politik seperti itu. Nah, ini apakah memang dari Anda menilai sisi kebijakan publik dan apa yang diambil oleh pemerintah saat ini memang masih ada yang kurang atau seperti apa, Pak? Dan ini akhirnya terlihat bahwa masyarakat juga semakin pintar untuk menilai, Pak. Ya, zaman selalu berubah. Masyarakat memang saat ini sudah cerdas, memiliki pendidikan politik yang luar biasa, sehingga menurut saya masyarakat itu memang menjadi dewan yuri yang tidak dilantik di mana-mana itu. Ya, semua yang namanya pemerintah itu apapun kebijakannya tidak mungkin didukung sepenuhnya oleh masyarakat gitu ya. Jadi jangan berharap pemerintah itu semua orang menyukai. Selalu ada saja yang kontroversi di masyarakat. Tetapi sebagai pemerintah tidak boleh menyerah, tidak boleh terpengaruh dengan dewan yuri yang tidak dilantik ini. Sepanjang itu kebijakannya adalah kebijakan yang untuk berpihak kepada rakyat, itu terjalan. Nah, terkait dengan COVID, kita menyarankan kepada pemerintah jangan lengah dan jangan berhenti melakukan sosialisasi dan edukasi serta penegakan disiplin pada masyarakat itu. Karena saya tetap fokus pada 3 dia punya jalur COVID ini, yaitu yang pertama adalah mulut, hidung, dan mata. Karena itu yang perlu didorong dan disosialisasi tiada henti dan edukasi kepada masyarakat itu adalah disiplin menggunakan masker itu. Caranya bagaimana? Gerakan kebersamaan. Baik. Kemudian Bikin aturannya. Terus yang kedua, disiplin di dalam menjaga jarak dan disiplin dalam mencuci tangan. Ketiga-tiganya itu tidak harus melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan edukasinya tiada henti. Karena semakin dia turun, maka dia akan lengah, maka dia juga akan, masyarakat itu akan juga mengabaikan
terhadap protokol kesehatan itu. Baik. Nah, utamanya juga dalam hal kegiatan pengantin. Kalau dulunya itu sistemnya prasmanan, sekarang harus dimanapun harus dengan cara jangan prasmanan. Tapi kan sekarang longgar kan, longgar itu. Jadi saya pikir kembalikan pada tatanan disiplin menggunakan masker, penjaga kerumunan, kemudian cuci tangan, dan terkait dengan protokol kesehatan, semua aktivitas protokol kesehatan, termasuk dalam sekolah, kemudian kantor, semua harus menggunakan seperti itu. Dan Baik. saya menyarankan jangan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya darurat, jangan, karena menjerit masyarakat itu. Baik. Ya, nah Pak Wahab Tahir, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat ini juga tahu bahwa ya mudah-mudahan enggak ada PPKM darurat ya. PPKM mikro juga ini mungkin akan turun levelnya menjadi PPKM mikro level 1, level 2 atau level 3 seperti itu Pak Wahab. Ya, kepada seluruh warga Kota Makassar, mohon kerjasamanya, mohon pengertiannya, mohon kesabarannya, karena kita menghadapi musuh bersama yang tidak kelihatan dengan mata. Mohon kesadarannya, mohon kerjasamanya, dan kepada seluruh komponen pemerintahan untuk tidak henti-hentinya turun melakukan edukasi kepada rakyat, lakukan pemberlakuan kebijakan secara tegas tapi manusiawi, karena masyarakat kita dalam posisi hampir bingung menghadapi keadaan ini. Hampir bingung, benar. Iya, hampir bingung karena diperhadapkan antara persoalan penyakit coronavirus dan perut. Oleh karena itu dibutuhkan kemanusiaan kita, teladan kita dalam memahami kondisi masyarakat. Dan yang terakhir, apapun langkah yang akan diambil oleh pemerintah atas nama kesehatan dan keselamatan rakyat, tentunya saya sebagai anggota DPR pasti mendukung langkah upaya tersebut. Tetapi sekali lagi, mohon apabila diberlakukan kondisi darurat, tolong pemerintah sudah siap menghadapi opsi darurat tadi dengan mempersiapkan langkah-langkah kedaruratan. Karena prinsip orang Makassar, penduduk Makassar, kalau mereka mau mati pasti milih-milih matinya, kan seperti itu. Baik. Terima kasih buat Baik. ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu dalam lindungan ilahi hati, Baik. beraktivitas. Terima kasih. Insya Allah kita akan Golkar tetap berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu hadir siap memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Baik. Baik Pak Wahab, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Faisal Halim juga terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda ya. Semoga apa yang kami perbincangkan di hari ini bersama Bapak juga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa Pak Faisal Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini ya, berbicara mengenai angka kasus COVID-19 yang semakin memanas ya, semakin meningkat di saat ini. Bahkan dari data per 23 Juli di Sulawesi Selatan, angka kasus COVID sudah menembus 1.286 dengan angka kesembuhan 480 kasus. Nah, pendengar, memang dari Kepala Dinas Kesehatan ini menyuarakan untuk melakukan survei agar kita mengetahui pasti apa sebenarnya pemicu sehingga kasus terus merangkak naik ya. Jadi tidak ada cenderung turun seperti itu. Nah, misalnya mencontohkan Pak Kadis Kesehatan, kasus penyebaran naik seperti di Kota Makassar karena memang Makassar itu kan sebagai epicentrum semua aktivitas ya. Nah, pusatnya aktivitas, dan juga memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wahab dan juga Pak Faisal, ini dibutuhkan kerjasama semua pihak ya untuk bisa mengendalikan dan menurunkan angka COVID ini ya. Ya, jadi bukan hanya pemerintah sih yang bertanggung jawab, namun semua masyarakat juga ikut berperan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Nah, ada 2 daerah pendengar di Sulsel yang masuk zona merah, yaitu Makassar dan Selayar. Tapi ya untuk saat ini belum ada keputusan untuk menerapkan PPKM darurat ya. Nah, ini masih dalam pembahasan apakah butuh PPKM darurat. Ya mudah-mudahan tidak ya, opsinya jangan sampai diambil seperti itu, karena bagaimanapun juga
PPKM mikro aja ini sudah menimbulkan ya kebingungan di masyarakat ya, menimbulkan banyak sektor-sektor usaha yang harus kolaps, bahkan ini usaha bisnis perhotelan juga terancam kolaps jika perpanjangan PPKM mikro diterapkan. Ya ini PPKM mikro aja diterapkan ini sudah terancam kolaps, apalagi kalau misalnya PPKM darurat ya. Nah, pendengar, kita tentunya menunggu ya seperti apa penanganan oleh pemerintah untuk mengendalikan COVID ini. Yang pasti juga kita sebagai masyarakat harus terus mendukung pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, ini yang penting. Baik pendengar, saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar pagi. Sukses selalu untuk Anda ya, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.